Anak-anak sekalian, Bapak buka ya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah semuanya dalam keadaan sehat ya. Sebelum Bapak mulai pembelajaran pada pagi hari ini, Bapak minta tolong kepada ketua kelas Nak Farih untuk bisa memimpin jalannya kita berdoa bersama begitu. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Baik, pada kesempatan kali ini Bapak akan mengabsen kalian satu persatu dulu supaya Bapak mengetahui siapa saja yang tidak hadir, yang hadir pada kesempatan pagi hari ini. Baik, yang pertama Muhammad Farih, alhamdulillah hadir. Kemudian Susanti, alhamdulillah hadir. Kemudian Muhammad Farhan, alhamdulillah hadir. Kemudian Siti, alhamdulillah hadir. Dan yang terakhir Nak Rizal, alhamdulillah hadir semua. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini anak-anak hadir semuanya. Bapak berharap kalian selalu sehat seterusnya sehingga bisa mengikuti pembelajaran Bapak pada kesempatan berikutnya. Kemudian pada kesempatan kali ini Bapak akan menyampaikan materi tentang nun sukun atau tanwin, di mana nun sukun atau tanwin ini merupakan salah satu hukum bacaan yang ada di dalam Al-Quran, di mana biasa kita sebut sebagai hukum bacaan tajwid, ilmu tajwid, begitu. Untuk bacaan nun sukun atau tanwin sendiri itu terbagi menjadi 5 lagi. Yang pertama ada bacaan idhar, kemudian bacaan idgham bi gunnah, kemudian bacaan idgham bila gunnah, bacaan iqlab, dan yang terakhir bacaan ikhfa. Begitu anak-anak. Kemudian dari anak-anak sekalian, apakah ada yang pernah mendengar, pernah belajar, atau bahkan belum pernah sama sekali mendengarkan mengenai bacaan tersebut? Oh, mungkin ada yang tadi sudah paham, ada yang baru mendengar, atau bahkan belum sama sekali. Namun tidak apa-apa, karena pada kesempatan kali ini Bapak akan menyampaikan secara lengkap kepada anak-anak sekalian. Jadi silahkan untuk bisa didengarkan, diambil ilmunya, ditulis kalau bisa, biar ilmunya tidak hilang begitu. Yang pertama, kita memasuki hukum yang pertama, yakni bacaan idhar. Bacaan idhar. Bacaan idhar sendiri adalah bacaan yang jelas, di mana di dalam Al-Quran itu terdapat beberapa banyak sekali ayat-ayat Al-Quran yang mengandung bacaan idhar. Idhar halqi ya anak-anak, lebih lengkapnya namanya itu ketika nun sukun atau tanwin bertemu dengan keenam huruf hijaiyah yang merupakan hukum bacaan idhar halqi. Yang pertama ada bacaan huruf hijaiyah alif, kemudian ha, kha, ain, ghain, dan ha. Begitu anak-anak. Bapak akan menyampaikan salah satu contohnya saja. Nanti anak-anak bisa mencarinya lagi lebih banyak supaya anak-anak bisa bertambah wawasannya. Dimana contohnya adalah tanhar. Itu ketika
nun sukun bertemu dengan huruf H itu dibacanya jelas, idhar jelas. Kemudian yang kedua ada hukum bacaan idgham bi gunnah. Idgham bi gunnah sendiri ini mempunyai arti bacaan yang didengungkan, begitu. Bacaan yang didengungkan ini atau idgham bi gunnah itu mempunyai 4 huruf hijaiyah, lebih sedikit daripada huruf hijaiyah yang ada dalam bacaan idhar. Itu kalau anak-anak lebih mudah, supaya lebih mudah untuk menghafalkan, itu ada singkatannya. Yan, mu, ya, nun, mim, dan wawu. Baik, untuk contohnya sendiri, Bapak akan mencontohkan tanwin yang bertemu dengan huruf wawu. Lahabi wa tab. Itu terdapat dalam surat Tabat atau surat Al-Lahab, begitu. Itu ba yang berharokat kasroh itu bertemu dengan huruf waw, itu dibaca dengung. Lahabi wa tab, begitu. Kemudian untuk bacaan yang ketiga itu ada bacaan idgham bila gunnah. Idgham bila gunnah ini merupakan kebalikan dari bacaan idgham bi gunnah. Idgham bila gunnah ini juga huruf hijaiyahnya lebih sedikit daripada bacaan idgham bi gunnah. Idgham bila gunnah ini hanya ada 2 huruf hijaiyahnya, yakni huruf lam dan ro. Dimana untuk contohnya Bapak akan mencontohkan kalimat atau potongan ayat, yakni mir rabbihim. Dimana jikalau secara penulisannya itu ada huruf nun yang bertasjid, tetapi secara kita pengucapannya atau kita mendengarkannya itu yang benar adalah mir rabbihim, seperti huruf nunnya tidak terbaca, begitu anak-anak. Biasanya untuk mempermudah pembaca itu di atas huruf ro itu biasanya ada tanda tasjid, begitu, untuk mempermudah membacanya, melafalkannya. Kemudian bacaan yang keempat itu ada bacaan iklab, betul sekali anak-anak. Dimana untuk bacaan iklab itu hanya mempunyai 1 huruf hijaiyah, yakni huruf, ada yang tahu mungkin anak-anak sekalian, ada yang tahu yang sudah pernah memahami, mempelajari? Ya betul, huruf ba. Huruf ba ini merupakan satu-satunya huruf iklab. Contohnya, mungkin Bapak akan menyampaikan salah satu contohnya ya. Mim ba'di. Mim ba'di. Itu banyak sekali dalam Al-Quran. Itu cara membacanya adalah dengan diubah dari yang harusnya nun sukun diubah seperti huruf mim. Kalau secara pengertiannya sendiri itu mengubah, mengganti atau meleburkan huruf nun sukun menjadi mim, begitu. Kemudian apakah dari anak-anak yang ada yang mau bertanya? Oke, mungkin belum ya anak-anak. Untuk memasuki materi yang kelima, yang terakhir, kita akan mempelajari. Bapak akan menyampaikan mengenai ikhfa hakiki. Ikhfa hakiki ini mempunyai arti samar-samar. Untuk huruf-hurufnya hijaiyah, huruf-huruf hijaiyahnya paling banyak, yakni sisa-sisa di antara huruf-huruf hijaiyah yang belum Bapak sebutkan tadi. Dimana kalau kurang lebih itu ada 15 huruf hijaiyah. Dimana tadi artinya adalah samar-samar untuk ikhfa sendiri. Kemudian contohnya ada bacaan la tanalul birra, dimana pada kalimat tersebut itu non sukun bertemu dengan huruf
ta, yang merupakan ta adalah salah satu huruf ikhfa yang berjumlah 15. Banyak sekali anak-anak. Mungkin ada dari anak-anak sekalian yang ketika sudah Bapak sampaikan kelima hukum bacaan, ada yang mau ditanyakan? Oh, sepertinya mungkin dari anak-anak sekalian belum ada pertanyaan. Mungkin Bapak sudah anggap kalian sudah paham. Akan tetapi sebelum Bapak tutup, Bapak akan memberikan sedikit seperti penugasan. Penugasan ini Bapak harapkan Bapak bisa melihat seberapa paham kalian mengenai materi pada pagi hari ini. Begitu. Silahkan anak-anak bisa berkumpul 2 atau 3 orang menjadi satu kelompok, nanti mencari hukum bacaan idhar, ikhfa, idgham bi gunnah, idgham bila gunnah, dan iklab. Minimal anak-anak bisa mencari satu hukum bacaannya 2 contoh, begitu. Bapak kasih waktu 10 menit dari sekarang, anak-anak bisa mencari contoh-contoh bacaannya, begitu. Baik, silahkan untuk pengajarannya anak-anak tutup terlebih dahulu. Baik, kita akan mengulas kembali hukum bacaan kelima. Hukum bacaan tersebut, di mana yang pertama ada hukum bacaan idhar. Hukum bacaan idhar ini berarti jelas, di mana contohnya tadi ada tanhar, ada 6 huruf hijaiyah. Kemudian idgham bi gunnah berarti bacaan yang didengungkan itu ada 4 huruf, yanmu, ya, nun, mim, wawu. Dan yang ketiga ada hukum bacaan idgham bila gunnah, di mana ada 2 huruf saja, yakni ada huruf lam dan ro. Kemudian hukum bacaan iklab, di mana ada 1 huruf hijaiyah saja, yakni huruf ba. Dan yang terakhir ada bacaan ikhfa, di mana terdapat 15 huruf hijaiyah. Begitu anak-anak. Kemudian sebelum Bapak tutup, Bapak mengucapkan mohon maaf apabila dalam penyampaian banyak sekali kekurangan yang Bapak sampaikan. Bapak harap anak-anak lebih semangat, lebih bersungguh-sungguh dalam belajar mengenai hukum tajwid, terutama pada hukum bacaan non sukun atau tanwin, karena ini sangat bermanfaat bagi anak-anak sekalian ketika membaca Al-Quran. Mungkin Bapak tutup pada kesempatan kali ini dalam pengajarannya. Kita tutup bersama-sama dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.